Ayahku adalah dewa perang. Bab 35. Aset bernilai lebih dari 100 miliar. Bahkan keluarga terkaya di kota ini hanya dapat memiliki paling banyak 40 hingga 50 miliar. Hanya ada dua kelompok dengan 1 hingga 200 miliar di kota Yunhai kami. Qian mengangguk, puas dia melirik Guan Qianjun dengan jijik. Saya mengerti, dia membual lagi. Guan Qianjun berkata dengan ringan, saya serius. Shen Feixue mengertakkan giginya, Guan Qianjun, tolong jangan menggosoknya lukaku. Bisakah itu diasinkan? Kamu begitu membual bahkan jika kamu tidak menaburkan garam, kamu menyebarkan gula. Pokoknya, itu membuatku tidak nyaman. Persetan denganmu, Presiden Grup Qianyi. Jika kamu boleh izinkan saya kembali bekerja di perusahaan, saya bisa melakukannya. Saya berjanji semua syaratnya. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi lebih sedih. Sebenarnya, perusahaan keluarga tidak bagus sama sekali, itu omong kosong. Aku hanya tidak ingin kerja keras kakekku dirusak oleh sekelompok nengat. Saya sangat ingin perusahaan Yunsang berkembang dengan baik. Semua orang bukan hanya demi uang, tetapi juga untuk pembangunan dan uang besar di masa depan. Masa depan, tapi sekarang. Dia menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Guan Qianjun mengucapkan satu kata pada suatu waktu, karena kamu ingin kembali, aku secara alami akan membantumu. Apakah kamu ingin mengendalikan seluruh Yunsang? Aku juga akan membantumu. Dia berbicara dengan nyaring dan tegas, penuh momentum yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Shen Feixue tercengang, kenapa kamu begitu baik padaku? Guan Qianjun menerima begitu saja. Kamu membantuku merawat putriku. Aku harus memberikan apapun yang kamu inginkan. Shen Feixue, ini. Akhirnya, dia berkata sambil menghela nafas, dia melambaikan tangannya dengan kesal, lupakan saja, aku bodoh karena mempercayaimu, pria yang kecanduan membual. Qian memegang lengannya dan menjabat tangannya dan bertanya, Bibi Feixue, lalu mengapa kamu melakukan ini? Kamu dipecat, mengapa kamu menangis seperti ini? Jika kamu memberitahuku, meskipun dia dan aku tidak dapat membantumu menyelesaikannya. Kami dapat membantumu berbagi beban. Dan Wang Cai juga akan membantumu berbagi beban. Wang Cai menggonggong 2 kali, mengangkat kedua kaki depannya yang kecil, berdiri tegak, menegakkan dada kecilnya, dan menepuk jantungnya 2 kali dengan kaki depan kirinya. Anjing ini memang bukan anjing, melainkan anjing. Shen Feixue menceritakan semuanya, seperti menuangkan kacang dari tabung bambu, terisak-isak saat berbicara. Tentu saja dia tidak sedang berbicara dengan Qian. Bayi kecil yang lucu itu tidak dapat memahami hal rumit seperti itu, jadi dia melihat ke arah Guan Qianjun dan berkata, Hei, Bibi Feixue menangis dengan air mata di seluruh wajahnya. Apakah kamu tidak melakukan sesuatu? Seolah menerima dekret kekaisaran, Guan Qianjun buru-buru duduk di sebelah Shen Feixue, melepas bajunya dan mengenakannya untuknya. Feixue yang patah hati bahkan pakaiannya robek. Meski tidak banyak kulit yang terlihat, namun tidak bisa dilihat begitu saja. Lalu, dia mengusap bahunya lagi. Itu bukan tulang yang terkilir, itu hanya tendon yang bias, jadi sakit. Aku akan memberimu tekanan. Dengan sedikit usaha, rasa sakit yang membakar itu hilang dalam sekejap. Mata Shen Feixue melebar, kamu luar biasa, kamu bisa menjadi dokter. Guan Qianjun tersenyum sedikit, perutku juga ditendang, kan? Biar kutunjukkan padamu. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Menjelajahi perut. Shen Feixue dengan cepat membuka tangannya dan memberinya tatapan tajam. Hei, bolehkah aku menyentuh perut seorang gadis dengan santai? Guan Qianjun mengerutkan kening, apakah aku menyentuh seorang gadis dengan santai? Memikirkan hal itu, Shen Feixue menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan malu-malu, kalau begitu jangan bergerak dengan santai. Qian berkata, ya ampun. Perut bibi belum disentuh oleh laki-laki, kamu mengerti. Guan Qianjun, Dia mengulurkan tangannya untuk menekannya dan menggosoknya dengan lembut beberapa kali. Shen Feixue segera merasakan sakitnya. Sangat lega. Guan Qianjun mengangguk, saya biasanya berlatih dengan baik, saya bisa memainkan tangan, garis rompi sangat jelas, dan pinggang ular air berstandar tinggi, lumayan. Shen Feixue, Dia mengertakkan gigi, awalnya aku ingin kamu menekannya beberapa kali lagi, lupakan saja. Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, kamu memintaku untuk menekannya, tapi aku tidak menekannya lagi. Lalu dia mengeluarkan tisu dari tas kecilnya dan menyeka air matanya. Teruslah mendengarkan. Saat saya mendengarkan,
saya mengeluarkan ponsel saya dan mengirim pesan teks. Shen Feixue mengungkapkan ketidakpuasannya, "Hei, kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku mencurahkan kepahitanku? Kamu sangat tidak sopan. Baru saja aku bilang kamu menggosokkan garam ke lukaku. Maaf, aku salah. Kamu. Ya, tusuk saja lukaku." Guan Qianjun mengabaikannya dan terus mengirim pesan. Qian tidak puas, kamu. Benar-benar keterlaluan. Setelah Guan Qianjun mengirim pesan teks, dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memeluk Qian, dan memegang Shen Feixue dengan tangan lainnya, dan berjalan menuju keluar taman kecil. Wang Cai tertegun, dan segera mengikutinya dengan mengayunkan ekor kecilnya. Shen Feixue ditarik ke depan dan tersandung ke depan Guan Qianjun berjalan seperti terbang, dan dia hampir jatuh. "Guan Qianjun, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu menyeretku? Lepaskan aku." Pergelangan tanganku terkilir. "Apakah kamu tidak ingin kembali bekerja di perusahaan keluarga? Aku akan mengantarmu kembali. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanmu dan mencegahmu kembali bekerja." Guan Qianjun berkata sinis, dengan ekspresi sinis di wajahnya. "Dan siapapun yang menindasmu barusan, siapapun yang menangkapmu, siapapun yang memukulmu, siapapun yang menendangmu. Mereka semua harus membayar harganya. Ibu baptis putriku, jika aku membiarkan orang lain menindasku, Guan Qianjun, apakah kamu masih punya wajah? Ikuti saja aku." Kata-kata ini, ketika diucapkan, sungguh kuat. Melihat pria yang menariknya menjauh di depannya, melihat ke belakang yang tampak penuh energi, tampak berjalan lancar, dan itu membuat orang tidak berani melihatnya, Shen Feixue tiba-tiba merasa seperti rusa. Orang ini, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu jantan? Meski dulu saya selalu maskulin, bahkan saat memasak dan membeli bahan makanan bersama bayi, sekarang sangat berbeda. Ini sungguh keterlaluan. Tapi apa yang sebenarnya dia pikirkan? Shen Feixue berteriak, "Guan Qianjun, jangan membuat masalah. Sial, apa yang mampu kamu lakukan? Apakah kamu berani melakukan ini? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk membuatku kembali bekerja? Sama seperti berurusan dengan Ding Bufan. Pukul dia agar patuh." Tidak. Baik kekerasan maupun kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah. Jika kamu begitu impulsif, hanya kamu yang harus diselesaikan. Apakah kamu pikir mereka tidak akan memanggil polisi? Tidak ada gunanya. Biarkan aku pergi. Guan Qianjun melihat ke belakang padanya, hanya ada dua kata, "Ya, baiklah." Saya tidak tahu mengapa, meskipun dua kata itu sangat singkat, itu menyentuh hati Shen Feixue dalam. Itu adalah pukulan kritis yang manis sebesar 10.000 poin. Shen Feixue menangis lagi. Bukan karena kesedihan yang lalu, tapi saat kamu berada di saat paling bimbang, tidak berdaya, dan tidak berdaya, ada laki-laki yang menarikmu untuk mencari keadilan. Anda mengatakan itu tidak berguna, tetapi dua kata-katanya seperti batu besar, ya. Baiklah. Shen Feixue bahkan merasa bahwa kedua kata ini adalah yang terbaik. Kata-kata cinta yang pernah dia dengar. Meskipun dia masih tidak mempercayainya, dia masih dipimpin oleh Guan Qianjun dan tersandung ke depan. Dia hanya bisa berkata dengan lemah, "Guan Qianjun, jangan main-main." Jadi, hampir semua orang di jalan melihat seorang pria kuat menggendong seorang anak berwajah imut dipelukani, menyeret seorang wanita menawan dengan air mata berlinang. Wajahnya di satu tangan, melangkah menuju perusahaan Yun Sang di seberang jalan. Langkah-langkah yang diambilnya dipenuhi dengan energi membunuh. Bab 36. Di belakangnya, seekor anak anjing yang penuh kemenangan mengikuti. Semua orang tidak bisa tidak membicarakannya. Apa yang terjadi? Gadis itu menangis begitu sedih, apakah dia dipukuli oleh suaminya? Dia akan menghajar seseorang. Wow, kalau aku punya pria sekuat itu, seluruh hidupku akan sia-sia. Ya, lihat. Postur yang dia tunjukkan hanyalah orang yang mendominasi. Bahasa tubuh yang kuat itu sepertinya katakan, "Siapa jika kamu mengganggumu, aku akan bertarung untukmu." Sangat mengharukan. Hei, apakah mereka akan pergi ke perusahaan Yun Sang? Berjalan di bawah gerbang, Shen Feixue tanpa sengaja melihat ke samping dan berseru. Dia segera berlari menuju tempat sampah besar di sebelah trotoar. Sebuah kotak kardus besar masih tergantung di sana, melihat ke dalam, itu semua barang-barangnya yang dibawa oleh penjaga keamanan sebelumnya. Melihatnya, Shen Feixue tersenyum pahit dan bergumam, apakah mereka sekejam itu? Meskipun itu bukan barang berharga, terlalu berlebihan jika membuang semuanya ke tempat sampah. Dan aku, Qing Yi, Qian ini foto Qian, aku harus mendapatkannya kembali.
Dia mencubit hidungnya dengan satu tangan untuk menahan bau menyengat yang keluar dari tempat sampah, dan hendak mengulurkan tangan yang lain. Dia ditarik kembali oleh Guan Qianjun. Jangan ambil, aku akan biarkan mereka mengambilnya nanti. Suara ini penuh kekuatan dan kejahatan. Shen Feixue mau tidak mau berkompromi dan mengangguk dalam diam. Kemudian, naiki 7 atau 8 anak tangga. Berikutnya adalah gerbang megah perusahaan Yunsang. Dari dalam beberapa pilar marmer, muncul beberapa sosok, semuanya adalah penjaga keamanan. Mereka semua tercengang, melihat posturnya, itu mengancam. Pria berwajah seram ini menyeret mantan manajer bisnis mereka bersamanya. Salah satu dari mereka berteriak keras, "Siapa kamu? Ini bukan tempat bagimu untuk main-main, keluar dari sini." Guan Qianjun sepertinya tidak mendengarnya. Dia memeluk Qian Qian dan menarik Shen Feixue ke pintu sepenuhnya sebelum berhenti. Turun. Dia melihat sekeliling, lalu ke wanita cantik yang ketakutan di belakangnya. Anda baru saja mengatakan bahwa beberapa penjaga keamanan menarik Anda, merobek pakaian Anda, dan memutar tangan Anda ke belakang punggung. Apakah ini yang terjadi? Lalu, siapa yang memelintir lengan Anda? Shen Feixue mengangguk, mereka semua menarik Anda. Dia memukul saya, itu sangat menyakitkan bagiku, dia merobek pakaianku. Gangster, bajingan, dia, dan dia. Dia memelintir lenganku dengan sangat keras, dan rasanya seperti memelintir ke belakang. Sakit sekali hingga kupikir saya akan menjadi cacat. Saat dia berbicara, dia merasa seperti sedang mengeluh. Qian Qian berteriak dengan marah, "Kalian orang jahat, ganggu bibiku Feixue. Ayah, bunuh mereka." Tiba-tiba, Guan Qianjun tersenyum cerah dan melepaskan tangan Shen Feixue, tapi tidak melepaskan Qian Qian. Dia berkata, "Oke, sayang." Beberapa penjaga keamanan mengelilinginya, dan salah satu dari mereka terkekeh, "Siapa kamu? Kamu harus memikirkan diri sendiri dengan hati-hati saat membela orang lain, jangan sampai kamu tidak punya cukup kekuatan dan dipukuli sampai mati." "Ayo, ayo." Akulah yang memelintir lengan manajer Shen ke belakang punggungnya. Ada bunyi klik di bahunya. Ditambah dengan teriakannya, aku ingin mendengarnya beberapa kali lagi. "Ayo, aku akan mematahkan lenganmu juga," katanya sambil melambaikan jarinya ke arah Guan Qianjun. Segera setelah itu, serangkaian lolongan membuatnya tercengang. Melihat sekeliling, kecuali dia dan penjaga keamanan lain yang juga memelintir lengan Shen Feixue, 3 lainnya dipukuli. Serangan Guan Qianjun bagaikan kilat, sambil salah satu tangannya masih memegangi Qian Qian, dia merunduk dan meninju sebanyak 3 kali. Setiap pukulan mengenai dada penjaga keamanan. Dia menuruni tangga, memegangi hatinya dan meratap. Dia tidak akan mati, tetapi 3 atau 4 tulang rusuknya akan patah. 2 orang lainnya tercengang. Guan Qianjun menatap mereka dan berkata perlahan, "Kalau begitu giliranmu. Lengan ibu baptis putriku terkilir dan kamu berani menggonggong padaku. Tahukah kamu bahwa kalian semua adalah semut?" Kedua penjaga keamanan itu meraung. Dengan suara, mereka semua bergegas maju dan saling meninju. Mereka jelas telah berlatih, dan ketika mereka memukul, mereka penuh dengan momentum. Tapi itu tidak ada gunanya. Di hadapan dewa perang tertinggi, 100 tinju seperti ini akan menjadi sampah. Dia terus memegang Qian Qian, masih menggunakan satu tangan, dan tiba-tiba meraih tinju salah satu penjaga keamanan, dan memutarnya ke belakang punggungnya. Saat ini lengan satpam tidak patah, namun sedikit nyeri dan sulit digerakkan. Dia tanpa sadar mengayunkan lengannya ke belakang, mencoba memukul Guan Qianjun. Alhasil, Guan Qianjun menggenggam tinjunya dengan tangan yang sama. Dengan kata lain, kedua tangan penjaga keamanan itu dijepit oleh salah satu telapak tangan Guan Qianjun. Kemudian dia jatuh ke dalam keburukan. Dewa perang tertinggi sedikit memutarbalikkan. Klik, klik. Penjaga keamanan itu menjerit nyaring, dan sendi bahunya langsung patah. Bahkan tulang lengannya pun patah. Guan Qianjun menendang rompinya dan mengusirnya. Segera setelah itu, dia meraih tinju penjaga keamanan terakhir dan melakukan hal yang sama. Penjaga keamanan ini bodoh dan tanpa sadar melambaikan tangannya ke belakang punggung, ini setara dengan mengirimkan tinjunya untuk ditangkap Guan Qianjun. Demikian pula, setelah meraih kedua tinjunya, Guan Qianjun memutarnya sedikit. Klik, klik, tanda seru. Suara ini sangat tajam. Yang terjadi selanjutnya adalah lolongan keras, dan penjaga keamanan terakhir diusir. Kedua orang itu terjatuh begitu saja di depan pintu gerbang, keempat lengan mereka tidak bisa diangkat sama sekali, tergantung seperti dahan pohon willow. Mereka berbalik sedikit dan menangis kesakitan. "Tanganku patah,
sakit sekali. Keseluruhan proses tidak akan memakan waktu lebih dari setengah menit. Guan Qianjun memeluk Tian Qian dan berkata dengan tenang, siapapun yang menarik Shen Feixue harus menerima pukulan dariku dan mematahkan beberapa tulang rusuk. Itu sudah cukup. Tapi kamu hampir meraih lengannya. Terkilir dan terkilir, dua lengan patah sebagai hukuman. Siapapun yang menindas dan menyakiti orang-orang di sekitarku harus membayar harga yang mahal. Selain itu, aku ingat, yang lain menamparkan wajahmu, dan yang lain memukulmu di bagian atas kepala. Bahkan jika aku menendang perutmu, aku akan mengambilnya kembali satu persatu. Dia menatap Shen Feixue dengan mata seperti kilat, yang membuatnya menggigil. Tapi yang keluar dari hatiku adalah rasa manis. Orang ini, apakah kamu ingin membelaku dengan begitu mendominasi? Dia berkata dengan lembut, cukup sudah, ini terlalu berlebihan, bagaimana jika tidak ada untuk berjaga-jaga? Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan ringan, saya memiliki ukuran. Shen Feixue menarik napas. Jadi, saya mematahkan tulang rusuk 3 orang dan memelintir lengan 2 orang, apakah ini yang disebut diukur? Dia menghela nafas dan berkata pelan, tapi tidak baik bagi Qian melihat ini. Itu terlalu kejam. Itu tidak akan buruk. Guan Qianjun berkata dengan tenang, putriku, Guan Qianjun, ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Lagi pula, dia sudah cukup banyak melihat hal-hal buruk di kuburan hari itu. Temperamennya terserah padaku. Memikirkan pemandangan di tengah hujan lebat hari itu, punggung kecil yang keras kepala itu. Dia masih sedikit tertekan. Banyak orang berkumpul, dan mereka semua terkejut. Bersambung.